Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali dalam ibadah sekolah Minggu online. Nah, apa kabarnya adik-adik di rumah semua? Tentunya baik-baik dan sehat-sehat. Adik-adik di rumah, dimanapun kalian berada saat ini, kalian tetap dalam perlindungan Tuhan dan selalu bersukacita. Nah, kita mau beribadah, kita mau mulai ibadah saat ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa dan kita akan pujikan pujian Ku Bersyukur. Ucapan syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Naikkan syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kami dan melindungi kami dan memelihara kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kami mau beribadah. Mari Tuhan berikan kepada kami sukacita dan daripadamu. Biarlah kami mau memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau gerakan badan dulu ya. Yuk, sama-sama tangan di pinggang. Ke kiri, ke
ke kanan, ke kiri lagi, ke kanan, ke belakang, ke depan. Ya, sudah? Nah, kita mau pujikan pujian ini. Hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Ya, kita mau bersuka cita buat Tuhan karena kebaikan Tuhan. Yuk. Dapat kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Luar biasa kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk dalam sikap yang hormat, sikap yang teduh buat Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Yesus pamit. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Joko. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pagi ini sebelum Kak Joko menyampaikan firman Tuhan, Kak Joko mau kasih game. Gamenya itu mungkin kalian sudah pernah melakukan gitu ya. Nah, Kak Joko maju dulu ya. Oke. Nah, taruh jari telunjuk mau kanan atau mau kiri terserah. Tapi tidak boleh dua-duanya gini, harus satu. Mau yang kanan atau yang kiri. Nah, telunjuknya ditaruh di hidung. Nah, kalian harus menempel bagian dari wajah. Kan bagian dari wajah itu ada hidung, mata, alis, dahi, mulut, telinga, pipi, dagu. Nah, mungkin rambut juga. Nah, kalau Kak Joko ngomong rambut, kalian harus pegang rambut. Kalau Kak Joko ngomong mata, kalian harus tentuk jarinya di mata. Oke, siap? Mau tangan kanan atau tangan kiri, terserah. Tapi ingat ya, hidungnya sendiri, bukan hidungnya adik atau hidungnya kakak. Ya, hidungnya sendiri. Oke, mulai. Persiapan, tempel, habis itu mulai. Hidung, mata, dahi, kuping, pipi, rambut, telinga, hidung. Oh, siapa yang salah? Yo, ngaku. Salah berapa? Oke, lagi ya. Lagi. Letakkan lagi. Oke, siap. Mulut, telinga, rambut, telinga, hidung, telinga, mulut, pipi, rambut, mata, hidung, mulut, telinga, pipi. Siapa yang salah? Ayo. Ya, ini adalah sebagai permainan kita. Oke, siapkan Alkitabnya. Kalau kalian pegang HP, siapkan buka aplikasi Alkitab. Oke, kita buka Roma 8 ayat yang ke-26. Hari ini Kak Joko akan membahas satu tema, yaitu Roh Kudus menolong kita berdoa. Tuh, kok menolong? Ya, nanti Kak Joko jelaskan. Oke. Roma 8 ayat 26. Kan Kak Joko bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sekali lagi ya, demikian juga Roh ini adalah Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Nah, kalau ada adik setiap hari berdoa itu kan gini, Tuhan Yesus, saya mau sekolah, Tuhan berkati dengan kepintaran. Oke, mau makan, Tuhan Yesus berkati
makanan kami, supaya makanan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Oke, doa apa lagi? Doa tentang mama papa. Tuhan Yesus berkati papa mama, pekerjaan papa, pekerjaan mama, dan berkati Tuhan usaha papa mama, sehingga papa mama bisa mencukupi uang sekolah, bisa mencukupi kebutuhan kami semua. Oke, gitu kan? Nah, tapi kadang-kadang itu kita itu nggak tahu apa yang kita doakan. Maksudnya, kadang-kadang kita tuh mengalami satu hal yang berat gitu. Aduh, ujian matematika ini berat sekali. Ada lagi. Aduh, bahasa Inggris. Aduh, pusing. Aduh, papa mamaku. Aduh. Nah, karena kadang-kadang kita mengalami masalah, belum lagi di sekolah, ada masalah di sekolah, kadang-kadang kita itu bingung mau doa apa ya Tuhan ya. Aduh Tuhan, doa apa ya Tuhan. Nah, ketika itu kadang-kadang kita itu tidak tahu mau ngomong apa ya sama Tuhan. Mau ngomong apa ya sama Tuhan ya? Bingung. Nah, kita itu punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat. Ketika kita bingung berdoa, Roh Kudus itu membantu kita berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang kita itu, kita tidak bisa berdoa, kita hanya diem, kadang-kadang kita itu nangis, gitu saja. Nggak doa apa-apa, nggak ngomong apa-apa sama Tuhan, cuma gitu. Kalau orang tua kita lihat itu, kita akan berkata, orang tua kita berkata gini, kamu ngapain nangis? Kamu doa apa? Bisa jawab enggak? Kadang-kadang enggak bisa jawab. Orang tua enggak tahu, kakak enggak tahu, paman, om, tante enggak tahu. Cuma berdoa, aduh Tuhan tolong. Apa yang ditolong? Apanya yang tolong? Enggak tahu. Tapi kita tuh kadang-kadang, berat, pusing. Lah, disitulah Tuhan, itulah Roh Kudus itu membantu kita berdoa. Hanya berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tolong apa? Enggak tahu. Tuhan tolong. Nah, Roh Kudus itu membantu kita, menyampaikan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mengerti setiap tetes air mata kita. Meskipun kita itu tidak ngomong, Tuhan, ini umpamanya dalam pikiran kita, belum bayar uang sekolah, tidak bisa ujian karena belum bayar uang sekolah. Tetapi Tuhan tahu, yang kita doakan adalah belum bayar uang sekolah. Kok tahu? Iya, Tuhan itu mengetahui pikiran kita. Orang tua kita sakit. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan ngerti. Kenapa kamu berdoa? Karena orang tuamu sakit. Dan disitulah Roh Kudus itu menolong kita ketika kita berdoa. Dan kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita doakan. Tidak tahu kita mau doa apa. Roh Kudus yang akan membantu kita. Roh Kudus dalam tangisan kita, Roh Kudus itu akan membantu kita berdoa kepada Tuhan. Yaitu menyampaikan apapun yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Seperti permainan tadi. Kak Joko ngomong rambut. Kak Joko nunjuk mata. Kalian ikut-ikutan enggak? Ikut-ikutan. Rambut ngerti di sini. Tapi nunjuknya kok di sini. Mana pernah rambut di sini? Enggak pernah. Nah, seperti itu. Kadang-kadang apa yang kita omongkan, tetapi kita enggak bisa ngomong. Disitulah Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Roh Kudus ada dalam hati kita, tidak hanya menyertai, tidak hanya memberikan
kita bahwa itu salah dan benar, tetapi Roh Kudus itu juga membantu kita berdoa. Jadi adik-adik, ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan dan adik-adik tidak tahu apa yang kita doakan, kita minta Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku. Dan Tuhan akan mengerti apa yang kita doakan. Oke adik-adik? Karena Tuhan itu maha tahu. Sekalipun adik-adik doa, nangis, Tuhan ngerti. Jangan khawatir, Tuhan ngerti kok apa yang kamu doakan. Apa yang kita semua doakan. Kalau papa mama, kalau lihat papa mama doanya cuma nangis saja, Tuhan ngerti doa papa mama. Tuhan ngerti. Oleh karena itu, kita mengucap syukur bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Tidak hanya hebat perbuatannya saja. Tidak hanya hebat membelah lautan. Nah, tidak hanya hebat memelihara orang Israel di padang gurun. Makan apa di padang gurun? Adanya apa di padang gurun? Pasir. Tapi Tuhan memberkati mereka. Pada waktu bangsa Israel di padang gurun, mereka bisa makan. Tuhan tidak hanya hebat dalam hal seperti itu, tetapi Tuhan juga hebat. Karena apa? Dia mengerti apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Oleh karena itu, adik-adik, ketika kita tidak bisa berdoa karena sesuatu hal, ada Roh Kudus yang membantu kita. Yuk kita berdoa, yuk. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami ucap syukur. Terima kasih buat Roh Kudus yang menyertai kami dan membantu kami dalam berdoa. Kami juga bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang hebat, yang mengerti apa yang kami doakan, mengerti setiap tetes air mata kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tetap beserta dengan kami semua. Dimanapun kami berada, Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.